Dalam kisah ini, saya akan menceritakan perselingkuhan oknum polisi yang rahasia memilukan terungkap ketika keluarga terkejut dengan apa yang diperbuatnya, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku, dan kekasihnya, yang menuai kekecewaan keluarga yang mengharapkan keadilan setimpal. Namun, yang membuat penasaran adalah bagaimana pelaku menggunakan uang untuk membiayai tindakan keji itu. Dengan pengkhianatan yang tak terduga ini, kisah kelam keluarga ini menjadi teka-teki dan mari kita bahas. Saya perkenalkan Ciong Boen Siong, yang akrab disapa Engkoh Bun, tinggal di Parakan Temanggung dan memiliki profesi sebagai pengusaha tembakau. Hal ini tidaklah aneh karena Temanggung terkenal sebagai daerah penghasil tembakau di Jawa Tengah. Selain sebagai pengusaha tembakau, Engkoh Bun juga terkenal sebagai penjual pupuk tanaman kebun. Pada tahun 1994, ia menikah dengan seorang wanita asal Salatiga, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 anak. Sayangnya, hubungan mereka tidak bertahan lama, dan mereka bercerai pada tahun 2009. Mantan istrinya meninggal karena sakit pada tahun yang sama. Engkoh Bun kemudian menikah lagi pada tahun yang sama dengan Turtavia, seorang wanita asal Singkawang, Kalimantan Barat. Meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup jauh, lebih dari 30 tahun, pernikahan ini dikaruniai seorang anak. Engkoh Bun terkenal baik dengan istrinya yang bernama Nurtavia. Banyak hal yang dipercayakannya kepada Nur, bahkan hingga hal-hal terkait keuangan seperti kepemilikan ATM yang dipegang oleh Nur. Nur sehari-hari memiliki pengetahuan tentang keuangan dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh Koh Bun dalam usaha jual beli tembakau kebun. Koh Bun memiliki seorang sekretaris bernama Ayu yang mulai bekerja dengannya pada tahun 2015 dan kemudian berhenti pada tahun 2017. Tugas harian Ayu melibatkan membantu Koh Bun dalam mencatat dan membayar pembelian tembakau dari para petani. Meskipun Ayu telah berhenti bekerja, ia tetap memiliki hubungan baik dengan Koh Bun. Selain itu, Ayu juga memiliki persahabatan yang baik dengan Nurtavia, istri Koh Bun. Nurtavia sering datang berkunjung ke rumah orang tua Ayu. Pada suatu waktu, ketika Nurtavia berkunjung ke rumah Ayu pada tahun 2015, Ayu memperkenalkan Nurtavia kepada seorang pria yang sedang bertamu. Pria tersebut adalah Permadi Dian Wicaksono, seorang brigadir polisi yang tinggal sendirian di kawasan Banyuurip, Temanggung. Permadi Dian Wicaksono sudah menikah, dan Ayu memberikan pengenalan kepada Nurtavia saat mereka bertemu. Sementara istri dan anaknya tinggal di Klaten. Pada tahun 2016, Permadi menghubungi Ayu dengan maksud ingin meminjam uang. Pria tersebut menawarkan jaminan berupa HP kentangnya. Namun Ayu menolak karena tidak memiliki uang. Ayu kemudian menyarankan agar Permadi mencoba menawarkan pinjaman kepada istri bosnya, Nurtavia. Permadi setuju dengan usul Ayu, dan Ayu menyampaikan hal tersebut kepada Nur. Permadi menginginkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dengan janji akan membayarnya dalam 1 bulan. Nurtavia menyetujui pinjaman tersebut dan memberikan uang sejumlah 2 juta rupiah kepada Permadi melalui Ayu. Sebagai jaminan, HP milik Permadi dipegang oleh Nur. Sebulan berlalu, dan saat jatuh tempo, Permadi menitipkan pembayaran sebesar 1 juta rupiah kepada Nur melalui Ayu, yang sebenarnya kurang dari jumlah yang sebelumnya dijanjikan. Ayu menyampaikan hal ini kepada Nur, dan Permadi mengatakan bahwa masih kurang 1 juta rupiah lagi. Nurtavia memaklumi situasi tersebut dan menyatakan pemahamannya terkait urusan pembayaran. Selanjutnya, agar lebih mudah berkomunikasi, Permadi meminta nomor HP Nur kepada Ayu. Ayu memberikannya setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Nyonya, istri Koh Bun. Sejak saat itu, Permadi dan Nurtavia mulai berhubungan lewat telepon. Awalnya, komunikasi mereka biasa saja, namun lama-kelamaan menjadi istimewa. Keduanya mulai menjalin asmara, dan setiap minggu, Nurtavia rutin mengunjungi sang brikpol. Mereka bertemu 2 hingga 3 kali seminggu di kos Permadi di kawasan Banyuurip. Hubungan asmara mereka semakin membara, terutama karena Permadi merasa bahwa pernikahannya selama ini tidak membawa kebahagiaan. Nurtavia, meskipun tidak memiliki masalah dalam pernikahannya, tampaknya sangat tertarik dengan sang brikpol yang usianya jauh lebih muda daripada suaminya. Keduanya sempat berencana untuk menikah siri pada akhir 2018. Namun rencana tersebut urung karena Nurtavia merasa takut. Ia menyadari bahwa sebagai istri orang, dirinya belum bisa meminta cerai pada Koh Bun. Nurtavia tidak berani melangkah karena ia tahu bahwa jika ia menceraikan suaminya, anaknya mungkin akan diambil oleh Koh Bun selagi masih ada penghalang dalam hubungan asmara dengan sang brikpol. Meskipun keduanya sudah ingin menikah,
Satu-satunya cara yang mereka lihat adalah dengan menghilangkan penghalang tersebut, yaitu Koh Bun, dari kehidupan mereka selamanya. Dalam upaya ini, Nur membayarkan 10 juta rupiah kepada Brikpol Permadi untuk biaya dukun dengan harapan agar Koh Bun dapat disingkirkan dari kehidupan mereka. Pria yang mencari dukun santet, konon usaha santetnya pun dilancarkan, tetapi tidak berhasil. Koh Bun tetap hidup dan segar bugar. Keduanya menyadari bahwa jika menggunakan kekuatan metafisik gagal, mereka harus mencari solusi dengan kekuatan fisik yang sebenar-benarnya. Namun, Permadi dan Nur tidak ingin terlibat dalam tindakan keji tersebut. Keduanya kemudian sepakat untuk menyewa jasa pembunuh bayaran. Pada pertemuan sebelumnya, mereka telah menghubungi kenalan bernama Wiji Indarto, seorang buruh bangunan. Saat berada di kos Permadi di Banyu Urip, sang Brikpol dengan belak-belakan mengungkapkan bahwa mereka mencari seseorang untuk menyingkirkan seorang pria. Dengan imbalan uang sekitar 25 hingga 30 juta rupiah, Wiji segera menyanggupi dengan syarat bahwa Permadi harus menyediakan kendaraan untuk mempermudah pergerakannya. Permadi kemudian menyewa mobil Daihatsu Xenia seharga 3 juta rupiah per minggu untuk memuluskan rencana ini. Wiji diharuskan mendapatkan briefing langsung dari Nurtavia untuk melanjutkan rencana tersebut. Bersama Permadi, Wiji Indarto bertemu dengan Nurtavia di sebuah restoran. Inilah pertama kalinya Wiji bertemu dengan Nurtavia, dan wanita itu menjelaskan cara yang tepat untuk menemui Koh Bun. Salah satunya adalah dengan berpura-pura membeli pupuk tanaman dari pria tersebut. Wiji setuju dengan rencana tersebut, tetapi ia tidak ingin melakukannya sendirian. Oleh karena itu, ia mengajak seorang teman bernama Rizali Ambon. Awalnya, Ambon terkejut dan menolak karena merasa risikonya terlalu besar. Namun, pikirannya berubah ketika ia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu, Wiji dan Permadi datang menjenguknya. Permadi berperan sebagai penyelamat dan membayar biaya perawatan Ambon sekitar 900.000 rupiah. Ambon merasa berterima kasih dan sebagai balas budi, ia setuju untuk bersama Wiji menjadi eksekutor dalam rencana tersebut. Melalui WhatsApp, Permadi mengirimkan foto alamat dan nomor ponsel Koh Bun kepada Wiji. Pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2019, Puji, Ambon, mulai menjalankan aksinya. Dia menghubungi Koh Bun melalui WhatsApp dan menyatakan bahwa ingin membeli pupuk untuk tanaman cabai, sambil mengajaknya datang ke rumah di Jalan Kosasih. Koh Bun merespons positif, dan keesokan harinya, tanggal 12, Wiji menemui Koh Bun. Tujuannya adalah meyakinkan Koh Bun untuk membeli pupuk tanaman dengan total harga 200.000 rupiah, menggunakan uang yang diberikan oleh Permadi. 2 hari kemudian, pada tanggal 8 Maret Wiji kembali menghubungi Koh Bun. "Koh, saya perlu 10 botol lagi pupuk cair," ucapnya. Koh Bun merespon dan meminta pupuk itu diantarkan ke rumahnya. Koh Bun bersedia karena sudah biasa mengantar pesanan pembeli langsung dengan mobil pickup miliknya. Wiji memberitahukan kabar baik ini kepada Permadi, bahwa Koh Bun berhasil dipancing keluar rumah dengan alasan mengantar pupuk tanaman. Selanjutnya, Wiji harus menyiapkan tempat eksekusi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Wiji pun meminjam rumah Agus Setio, seorang temannya, untuk melaksanakan rencananya. Saat Wiji dan Permadi datang ke rumah Agus, Wiji memperkenalkan Permadi sebagai bosnya. Wiji menjelaskan bahwa Permadi akan memberikan modal untuk usaha bawang merah kepada Agus dengan syarat Agus meminjamkan rumahnya sebagai tempat untuk menyelesaikan seseorang yang berhutang kepada Permadi. Setuju dengan tawaran tersebut, Agus menyetujui kesepakatan ini. Pada Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2019, persiapan dilakukan. Sekitar tengah hari, Wiji, Ambon, Agus, dan Permadi berkumpul di rumah Agus. Mereka telah membeli senjata pembunuh di Pasar Kliwon, berupa gagang cangkul seharga 300.000 rupiah. Saat sore tiba, dengan menggunakan mobil Xenia, Wiji dan Agus menjemput Koh Bun yang sudah menunggu di Jalan Raya Bulu Kebun. Koh Bun mengendarai mobil pickup Suzuki Futura warna hitam dan membawa pupuk tanaman. Mereka lalu mengikuti mobil yang dikemudikan WC. Ambon, Koh Bun tidak menyadari bahwa ada bahaya di balik pemesanan pupuk tersebut. Setibanya di rumah Agus, Koh Bun turun dari mobil dan membawa kardus berisi pupuk tanaman. Dia memasuki ruang tamu dan meletakkan kardus-kardus itu di sana. Si Ambon yang sudah menunggu berpura-pura menjadi petani sambil duduk, berlagak ramah dan sempat mengobrol dengan Koh Bun, menjelaskan pemakaian pupuk cair. Sementara itu, Permadi menunggu di ruangan lain. Beberapa saat kemudian, Wiji mengambil gagang cangkul dan menghantamkan benda tersebut sebanyak 3 kali ke kepala Koh Bun yang sedang duduk. Meskipun tidak ada respon dramatis, Koh Bun tetap diam duduk dengan kepalanya terkulai.
Wiji dan Rizal, Ambon, segera mengangkat Koh Bun dan menaruhnya di jok belakang mobil Xenia. Setelah memeriksa denyut nadi Koh Bun dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, mereka berangkat dengan mobil Xenia. Sementara itu, Brigpol Permadi keluar dari persembunyiannya dan mengemudikan mobil pickup milik Koh Bun. Keduanya menyusul mobil Xenia dan bertemu di pinggir desa Tepusen. Wiji menyerahkan ponsel milik korban kepada Permadi. Setelah itu, mereka berpisah. Wiji dan Ambon menuju Candi Roto untuk mencari tempat membuang jasad Koh Bun, sementara Permadi menuju terminal Temanggung. Sesampai di perkebunan kopi di kawasan desa Sidorejo, Candi Roto, Wiji menghentikan mobil. Dia dan Ambon membuang jasad Koh Bun di semak-semak pinggir jalan, lalu mendorongnya hingga terguling ke bawah. Setelah itu, keduanya bergegas menuju terminal Temanggung. Tengah malam, sekitar pukul 12.30, mereka bertemu dengan Permadi di terminal. Permadi menyerahkan uang sejumlah 1,5 juta rupiah kepada mereka. Tanpa menunggu lama, Wiji dan Ambon segera menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang di kawasan wisata sejuk Bandungan. Sorenya, mereka kembali bertemu dengan Permadi yang memberikan bayaran masing-masing sebesar 10 juta rupiah untuk Wiji dan Ambon. Aksi mereka masih berlanjut, dan pada Jumat, tanggal 15 Maret WC yang mengendarai mobil Xenia dan Permadi yang membawa mobil pickup menuju Wonosobo. Sesampai di kawasan perkebunan Teh Tambi, Wonosobo, Permadi memarkir pickup milik Koh Bun. Wiji melepas plat nomor pickup tersebut dan meninggalkannya dengan posisi terkunci. Keduanya pulang dengan mengendarai Daihatsu Xenia. Sementara itu, sejak tanggal 12 Maret tahun 2019 pukul 10.30 malam, Hendriana, anak Koh Bun, sudah menunggu papanya yang belum pulang setelah mengantar pupuk merek Sanghyang bersama pamannya Yan Yan, yang merupakan adik Koh Bun. Mereka mencari Koh Bun di kawasan desa Ngimbrang, namun tidak menemukan keberadaannya. Mereka mencoba menelpon Koh Bun berulang kali, tetapi panggilan tidak diangkat, dan pesan WhatsApp juga tidak dibalas. Pada dini hari, tanggal 13 Maret tahun 2019, akhirnya ada balasan pesan WhatsApp dari Koh Bun ke ponsel Hendriana. Koh Bun mengatakan bahwa ada yang sedang dibicarakannya secara panjang lebar. Henry merasa pesan itu aneh, lalu membalas bahwa ini bukan papa dan jangan bermain-main. Namun, pesan dari Henry tidak dibalas, dan janjian juga tidak mendapat balasan. Henry kemudian menerima balasan pesan WhatsApp dari nomor Koh Bun, yang isinya menyatakan bahwa Koh Bun pusing. Kemudian, setelah memancing informasi lebih lanjut, keluarga mulai curiga tentang pesan WhatsApp tersebut karena tidak ada lagi balasan dari Koh Bun setelah disebutkan bahwa anaknya Chen. Pada Rabu sore, tanggal 13 Maret tahun 2019, pihak keluarga melaporkan hilangnya Koh Bun ke Polsek Parakan. Namun, karena belum mencapai 24 jam sejak Koh Bun terakhir kali terlihat, laporan tersebut tidak dapat diproses. Pihak keluarga juga mencatat keheranan terkait perilaku Nurtafia, istri Koh Bun. Saat keluarga sibuk mencari keberadaan Koh Bun, mereka mendapat informasi bahwa Nurtafia malah mencairkan cek senilai 120 juta rupiah di Bank Mandiri Parakan. John, seorang warga Parakan, juga curiga terhadap Nurtafia karena menurutnya, Nur sering pergi sendirian jika Koh Bun tidak di rumah. Selain itu, 2 bulan terakhir, Koh Bun pernah curhat kepadanya bahwa pengeluaran rumah tangga mereka semakin boros. Keluarga besar kemudian berkumpul dan menanyai Nurtafia terkait hilangnya suaminya. Mereka langsung menyita ponsel Nurtafia dan menemukan foto-foto mesra Nurtafia dengan seorang pria berseragam polisi dengan nama tertulis di dada, Permadi. Nurtafia tertangkap basah dan tidak bisa berkelit. Dia mengaku bahwa pria itu adalah kekasihnya dan sudah 2 tahun mereka berselingkuh. Keluarga terus mencecar dengan pertanyaan mengapa Nurtafia mencairkan cek di bank. Nurtafia menjawab bahwa uang itu dikirim ke keluarganya di Singkawang. Namun, keluarga tidak percaya dan meminta bukti transfer. Ketika Nurtafia tidak bisa memberikan bukti, keluarga terus menanyakan hal tersebut. Akhirnya, Nurtafia memberikan jawaban bohong bahwa uang itu diberikan kepada Permadi karena pria itu memerasnya. Sementara itu, pihak kepolisian telah mulai bergerak untuk mencari keberadaan Koh Bun setelah 24 jam dinyatakan hilang. Diketahui bahwa Koh Bun terakhir kali meninggalkan rumah dengan mengendarai pickup Suzuki Futura warna hitam pada tanggal 18 Maret sekitar 4 hari setelah dinyatakan hilang. Polisi berhasil menemukan pickup tersebut terbengkalai di dekat kawasan kebun teh. Namun, keberadaan Koh Bun masih belum diketahui. Investigasi yang lebih mendalam dilakukan berdasarkan masukan dari keluarga Koh Bun yang mencurigai Nurtafia. Polisi menginterogasi Nurtafia dan menyita ponselnya.
Di dalam ponsel, ditemukan foto-foto dan percakapan mesra antara Nur dan Brigpol Permadi. Akhirnya, Nur mengaku bahwa dia dan Permadi yang merencanakan pembunuhan Koh Bun. Polres Temanggung langsung bergerak untuk menjemput Permadi yang saat itu sedang bertugas di Polsek Kranggan. Saat diinterogasi, Permadi mengaku bahwa dia dan Nurtafia adalah dalang pembunuhan. Mereka menyewa jasa Wiji Indarto dan Rizal alias Ambon untuk melaksanakan rencana tersebut. Polisi pun berhasil meringkus Wiji dan Ambon, serta menahan Agus Setio, pemilik rumah tempat pembantaian. Wiji dan Ambon membimbing polisi ke tempat pembuangan jasad Koh Bun di Desa Sidorejo, Candiroto, di kawasan Kebun Kopi. Akhirnya, kurang lebih seminggu setelah Koh Bun menghilang, jasadnya berhasil ditemukan dalam kondisi sangat menyedihkan dan rusak. Keluarga besar Koh Bun tidak menyangka bahwa tragedi yang menimpanya diotaki oleh istrinya sendiri, Nurtafia, bersama dengan selingkuhannya, Brigpol Permadi. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Temanggung, dan pada November tahun 2019, Hakim mengetuk palu, Permadi Dian Wicaksono yang telah dicopot dari jabatannya, bersama dengan Nurtafia dan Wiji Indarto, divonis 20 tahun penjara. Rizal Aryadi alias Ambon dianggap hanya sebagai pembantu dan divonis 18 tahun penjara. Agus Setio, yang telah meminjamkan rumahnya untuk kegiatan terkait, divonis 7 tahun penjara. Keluarga besar Koh Bun sangat kecewa dengan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa, yang dianggap tidak sebanding dengan perbuatan terencana dan sadis yang mereka lakukan. Keluarga berharap paling tidak para terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sesuai dengan hukuman maksimal untuk penghabisan berencana. Kesedihan dan pengkhianatan yang dirasakan oleh keluarga besar Koh Bun tentu sangat dalam dan tidak terkira. Orang terdekatnya, yang telah menggunakan uang Koh Bun untuk membiayai pembunuhan suaminya sendiri, ini merupakan pengkhianatan yang menyakitkan bagi keluarga dan mengecewakan harapan mereka terhadap keadilan. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, serta jangan lupa like dan subscribe.